satu pahlawan yang ada di Indonesia, yaitu Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tanggal 1 Januari 1772 di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat. Nama ayahnya yaitu Hatib Bahyanuddin dan nama ibunya yaitu Hamatun. Tuanku Imam Bonjol yang memiliki nama asli Muhammad Syahab adalah seorang ulama dan pemimpin perjuangan yang terkenal di Indonesia, khususnya di Sumatera Barat. Ia lahir di Bonjol, sebuah daerah yang terletak di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Sejak kecil, ia menunjukkan minat yang besar terhadap ilmu agama dan pendidikan. Ia belajar di berbagai pesantren dan menjadi seorang ulama yang dihormati di kalangan masyarakat. Kemampuan kepemimpinannya mulai terlihat sejak usia muda ketika beliau aktif dalam gerakan pemurnian ajaran Islam di Minangkabau. Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, yaitu Peto Syarif, Malin Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nendrenceh dari Kamang, Agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan adalah yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Padri di Bonjol. Ia akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol dikenal sebagai pemimpin dalam Perang Padri, sebuah konflik yang terjadi antara tahun 1803 hingga 1837. Perang ini merupakan perjuangan antara kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melawan kaum adat yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Kaum Padri berusaha untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, sedangkan kaum adat lebih mempertahankan tradisi dan kebudayaan lokal. Tuanku Imam Bonjol berperan penting dalam mengorganisir dan memimpin pasukan Padri dalam melawan penjajahan Belanda. Ia menganggap bahwa penjajahan Belanda adalah ancaman terhadap agama dan masyarakat Islam. Dalam perjuangannya, ia berhasil menggalang dukungan dari berbagai kalangan, termasuk masyarakat lokal yang merasa tertekan oleh kebijakan kolonial. Tuanku Imam Bonjol menggunakan berbagai strategi dalam perjuangannya. Ia memanfaatkan pengetahuan agama dan kepemimpinannya untuk memotivasi dan menggerakkan masyarakat. Ia juga membangun jaringan dengan ulama dan pemimpin lokal lainnya untuk memperkuat gerakan perjuangan. Dalam pertempuran, ia dikenal sebagai pemimpin yang berani dan strategis. Meskipun seringkali menghadapi tantangan besar dari pasukan Belanda yang lebih terlatih dan dilengkapi dengan senjata modern. Adapun perlawanan terhadap Belanda dimulai ketika pemerintah kolonial mulai mencampuri urusan internal Minangkabau. Beberapa peristiwa penting dalam perjuangannya yaitu memimpin pertempuran di berbagai wilayah Minangkabau, mempertahankan benteng Bonjol dari serangan Belanda, menggunakan strategi gerilya dalam melawan pasukan Belanda, dan berhasil mempertahankan wilayahnya selama bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun berjuang, pasukan Padri mengalami kekalahan di tangan Belanda. Pada tahun 1837, Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat, dipindahkan ke Ambon pada tahun 1839, dan akhirnya dipindahkan ke Manado hingga wafat. Meskipun dalam pengasingan, ia tetap menjadi simbol perlawanan dan perjuangan bagi rakyat Minangkabau. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tanggal 6 November 1864 di Minahasa, Manado, Sulawesi Utara. Beliau meninggalkan warisan perjuangan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, yaitu diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan dalam berbagai bentuk seperti nama jalan dan institusi menjadi simbol perjuangan melawan penjajahan dan pemurnian ajaran agama. Dan kisah perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi penerus bangsa. Perjuangan Tuanku Imam Bonjol meninggalkan berbagai nilai luhur, yaitu keteguhan dalam mempertahankan prinsip dan keyakinan, keberanian dalam menghadapi musuh yang lebih kuat, kecerdikan dalam strategi perang, dan dedikasi terhadap agama dan masyarakat.
Tuanku Imam Bonjol adalah sosok yang tidak hanya berjuang untuk agama, tetapi juga untuk kemerdekaan dan martabat bangsa. Perjuangannya melawan kolonialisme Belanda dan upayanya untuk menerapkan ajaran Islam yang murni menjadikannya sebagai salah satu pahlawan yang dihormati dalam sejarah Indonesia. Warisannya terus hidup dalam ingatan masyarakat dan menjadi bagian dari identitas bangsa. Itulah biografi tentang Tuanku Imam Bonjol yang dapat saya sampaikan.